Itu pasti akan terjadi penurunan RPM ya. Apa yang terjadi? Kampasnya itu pasti kalah, Pak. Kerjasama antara transmisi kontrol modul sama engine kontrol modulnya itu pasti akan terjadi kerusakan di. Bagaimana yang lampu merah? Kalau lampu merah, mendingan di N, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Bertemu lagi di AHA Motor, bengkel favorit kita di kota Yogyakarta, yang siap melayani keluhan-keluhan Sobat Apedia dari kaki-kaki, terus ke apa lagi Mas? Turun mesin, matic ya, dan mungkin semampunya. Semampunya. Nah, Sobat Apedia, ini ada Mas Tri nih. Kita mau jawab pertanyaan Sobat Apedia yang dari YouTube. Nah, sambil Mas Tri mengerjakan, pas banget lagi ngerjain matic ya Mas Tri ya? Ya Pak, benar Pak. Nah, Mas Tri, ini ada pertanyaan Mas Tri. Ya, gimana Pak? Kan kalau mobil manual kita bawa, saat bawa mobil ya? Ya. Pada saat perpindahan gigi 2, gigi 3, gigi 4 dan seterusnya, itu kan ada jeda ya, ada penurunan RPM ya. Oh ya. Seret gitu ya, RPM turun gitu ya, naik lagi gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana dengan mobil matic? Apakah normal apabila ada penurunan RPM pada saat pergantian gigi? Kan ada gigi matic itu ada yang 4, ada berapa? Ada 5, ada kecepatan? 4 ya Pak ya? 4 ya, rata-rata ya? Kalau yang konvensional, matic konvensional itu 4. Oke, baik. Nah, ini gimana Mas Tri? Jawabannya Mas Tri? Oke. Untuk perpindahan gigi ya Pak ya? Ya. Terjadi penurunan RPM itu sebenarnya normal sih Pak. Normal? Ya. Jadi terutama di mobil matic konvensional itu setiap perpindahan gigi di entah kelas 1 ke 2, 2 ke 3 atau 3 ke 4 itu pasti akan terjadi penurunan RPM ya. Soalnya kalau tidak ada penurunan RPM nanti apa yang terjadi? Kampasnya itu pasti kalah Pak. Oh. Ya. Jadi istilahnya kayak ada penurunan RPM buat ini mindah jalur oli. Mindah jalur oli. Ya, jadi seperti di motor atau mobil manual ya Pak ya. Itu setiap kita pindah gigi pasti akan menurunkan RPM. Baru kita masukkan gigi, lalu kita buka lagi ya. Gas lagi ya. Gas ya lagi, betul. ya. Oke. Sama seperti kasusnya di mobil matic ini. Jadi setiap perpindahan gigi secara otomatis di dalam transmisi kontrol modul ya Pak ya. Oke. Itu akan istilahnya menyuruh lah untuk menurunkan RPM ya, memerintahkan untuk menurunkan RPM-nya saat perpindahan gigi. Takutnya kalau tidak ada penurunan RPM, nanti transmisinya akan cepat rusak. Oh. Soalnya kan banyak piston-piston ya Pak ya, seperti inilah. Nah, tuh. Nah, modelnya seperti ini. Yang ini aja yang mudah ya Pak ya. Nah, ini untuk pistonnya ini piston high clutch contohnya. Nah, kalau yang ini yang reverse bentar tak. Nah, pertanyaannya tadi, ya, kita jawab lagi. Ini saat piston bekerja, saat mobil jalan, saat perpindahan gigi itu terjadi pergerakan di bagian piston ini Pak. Oke. Ini kan bisa naik turun ini. Turun, ya? Ini bisa naik turun. Nah, ini ada pernya buat nahan kampas biar bisa balik pistonnya ya. Bisa balik ya, ya, naik turun. Ini naik kalau turun, ya kalau secara logikanya, kalau pas kita pindah gigi, ini nggak ada penurunan RPM, berarti kan posisi pistonnya akan terus menekan kampas ya Pak ya. Oh ya. Kalau tidak diturunin RPM-nya, otomatis ini kampasnya masih ini ya, masih ketekan. Nah, sedangkan mau gerakin piston yang lain, itu harusnya ini dilepas dulu ya, seperti itu. Oh. Jadi kalau tidak ada penurunan RPM yang dari kerjasama antara transmisi kontrol modul sama engine kontrol modulnya, itu pasti akan terjadi kerusakan di transmisinya itu sendiri. Berarti mereka join nih ya, kawanannya? Join Pak. Masih temenan itu Pak. Masih temenan ya? Ya, biarpun beda ini ya? Ya. Beda nama ya? Ya. Oke, baik. Nah, jadi meskipun kita tetap injak gas, tapi sebenarnya RPM-nya turun ya? Iya, RPM-nya tetap turun Pak. Tuh. Jadi untuk kasus transmisi matic, perpindahan giginya RPM-nya sempat turun sedikit, langsung balik lagi, itu masih normal. Oke. Ya. Nah, yang dikhawatirkan oleh Sobat Apedia yang bertanya mungkin, seberapa jauh Mas dibilang normal dan tidak normal? Oh, nah ini. Ya. Kalau normal sih biasanya ini Pak, kita
buka gasnya stabil ya Pak ya. Oke. Itu penurunan RPM-nya nggak terlalu ngedrop. Oh. Ya. Kalau penurunannya RPM terlalu ngedrop banget, itu kemungkinan ada terjadi kerusakan di bagian transmisinya sendiri. Oh, itu di bidang apa, Mas? Di bagian apa tuh? Kalau terjadi terlalu drop? Ya, bisa dari seal-nya bisa. Dari kampas metiknya juga bisa, Pak. Apakah itu termasuk yang disebut dengan delay itu? Ya, sama. Oh, delay itu? Ya. Jadi delay kadang kita udah buka gas, Ya. nanti pas perpindahan gigi RPM-nya malah naik. RPM-nya naik doang nggak pindah gigi. jalan. Ya. Nanti setelah agak tinggi baru bisa pindah. Jedek. Cudok, Ya, bunyi jedak. hancur. Iya, seperti itu, Pak. Tuh, Sobat Pedia. Jadi bukan RPM-nya turun, malah Ya, RPM-nya naik. Naik. RPM naik nggak jalan. Ya. Nah. Kalau RPM turun biasanya ya terkena beban terlalu ini sih. Jadi kadang ada juga sih. Kalau yang turunnya terlalu Terlalu jauh, itu rendah ya. Nah. masih jarang banget. Oh. Biasanya kalau delay itu RPM-nya naik tapi nggak pindah gigi. Oke. Gitu. Tapi kalau yang ditanya tadi itu berarti RPM pada saat jalan ya? Ya. Jalan yang sudah gigi 2, gigi 3 gitu ya Mas gigi ya? 2, gigi 3. Jadi kita istilahnya kita jalan Ah. gas stabil. Ya. Itu pas perpindahan gigi pasti ada penurunan RPM. Semua gigi tuh? Ya. 1, 2, 3, 4? Ya, ada Pak. Oke. Jadi normal itu. Normal ya? Normal. Normal. Nah, jadi yang dikhawatirkan tadi kalau RPM-nya naik tapi nggak jalan. Ya, itu delay, Pak. Delay ya. Pasti ada kerusakan. Kerusakan. Ya. Mas, tapi saya pernah merasakan pada saat kita masuk gigi nih, gigi D ya, kita taruh di D, Iya. kan RPM agak turun ya? Iya. Saat kita rem. Iya. 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 Itu ya istilahnya ini sih. Di dalam torque converter Ah. itu kan ada beban langsung ya, Pak ya. Oke. Otomatis kalau kita masukin gigi D itu udah istilahnya udah nyangkut, Oke. tapi posisinya masih di rem. Jadi istilahnya RPM-nya ketahan. Ah. Itu nggak apa-apa, masih normal. Jadi putarannya ditahan di torque converter. Oh gitu. Ya, bebannya ditahan di situ. Bagaimana dengan lampu merah? Kalau lampu merah mendingan di N, Pak. Ya sebenarnya Mirip ya? Mirip kan tadi mirip, Mas ya? Ah. mirip. Sebenarnya itu ini sih lebih ke efek jangka panjang. Efek jangka panjang ya, tidak nggak langsung instan. di hari itu ya. Ya, Oke. efek jangka panjang. Kalau berhenti agak lama mending di N ya. Kalau berhentinya cuma sebentar, misalnya kita berhenti di lampu merah nih, tinggal 5 detik, ya di aja nggak apa-apa. Iya, diinjak aja remnya berarti ya. Oke. Baik. Nah, Lebih aman juga. lebih aman juga ya. Baik. Nah, Mas Tri, kan sekarang ada CVT dan ada AT apa nah? Konvensional ya. Nah, bagaimana dengan yang CVT? Apakah itu ada juga pergeseran dari RPM pada saat perpindahan gigi? Kalau untuk CVT itu yang sudah kita temui biasanya ini, Pak. Terjadi perpindahan gigi itu di 1 ke 2. 1, 2. Ya. Dia giginya berapa sih kalau CVT? Kalau CVT itu 1 sampai unlimited, Pak. 1 sama Ya, soalnya kan enggak ini, Pak. Istilahnya gigi 1 itu untuk kan di persneling ada L ya, Pak ya? L, iya benar, benar ada L. Itu kalau L itu posisinya gigi 1, Pak. Oh. Jadi nahan di situ. Oke. Ada batasan RPM tertentu ya. Kalau RPM-nya terlalu tinggi, itu di dalamnya kan juga ada kampasnya juga. Oke. Itu cepat aus juga. Oh. Ya, jadi istilahnya dari gigi 1 ke drive, nah itulah. Itu ada perpindahan gigi, tapi untuk RPM-nya ngedropnya sangat lembut, dikit banget. Oh. Beda dengan AT? AT kalau konvensional lebih kerasa. Masih kerasa ya? Gitu Iya, ya? jedeknya kerasa. Oh, tapi kalau itu nggak kerasa? Kalau CVT nggak kerasa, cuma orang-orang tertentu. Oh. Biarpun mobil baru? Mobil baru sama. Kalau orang biasa nggak kerasa? Kalau orang biasa nggak kerasa sih, lebih kelihatan lagi. Kita lihat pakai scanner, Pak. Oh, ya. Ya, kalau kita lihat pernah. Ya. Kita pernah buat videonya perpindahan gigi 1 ke 2 ya. Ya, benar. Di RPM berapa Mas biasanya? RPM berapa ya? 2000-an ya, 2000-an ya. Pak. Itu pakai gitu. berbeda-beda mobil beda ini kan ya? Kemungkinan berbeda. Oke. Nah, Sobat Pedia, ternyata setiap mobil biarpun dia CVT tetap ada penurunan RPM. Ya, tapi bedanya kalau yang CVT lebih halus. Lebih halus banget. Lebih halus. Iya. Dan akan terasa kalau mobil Anda rusak. Ya. Betul. Betul sih, Pak. Biasanya ngayun. Nah, Ya, ini RPM-nya ngayun kita gas. Kalau CVT kan untuk peningkatan performanya kan di gas itu langsung naik terus ya, Pak ya. Oke. Ya, kalau ada trouble biasanya di RPM tertentu, kalau terjadi kerusakan itu RPM-nya akan ngayun. Itu di RPM perpindahan saja ke
kerusakan itu terjadi? Enggak di perpindahan juga sih, Pak. Oh, bisa. Jadi kita misalnya jalan nih, 60 km per jam, kita gasnya stabil. Iya. Tapi tahu-tahu RPM-nya ngayun. 60 km? Iya. Itu kalau saya terjadi kira hanya di saat perpindahan 1-2 saja ada mengayun. Di 1-2 juga bisa. Oke. Ya, tapi di kecepatan tertentu juga bisa. Tergantung kerusakannya. Oke, tapi kalau udah mengayun di 6 di kecepatan 60, itu bukan proses pas perpindahan gigi berarti? Bukan, Pak. Oh, oke. Jadi udah posisi drive ya. Kalau drive kan udah memanfaatkan V-belt-nya. Iya, betul. Ya, kalau baik. di 1-2 kan masih kampasnya masih kerja. Oke. Nah, baik Sobat Apedia yang memiliki mobil AT konvensional ataupun CVT, dengan menonton video ini, kalau ada penurunan RPM saat jalan itu masih normal. Ya. Tapi kalau terjadi mengayun itu udah nggak normal tuh kata Mas Tri. Abnormal ya. Nah, kalau tadi yang di AT kalau abnormalnya itu pada saat RPM tinggi nggak jalan. Nggak jalan. Oke. Baik. Ada tips buat Sobat Apedia, Mas Tri? Oke, untuk tipsnya sih ini, Pak. Paling penting ya perawatan oli sih, Pak, kalau untuk transmisi. Perawatan oli ya? Ya, apalagi yang Matic, baik Matic konvensional maupun CVT. Lebih diperhatikan untuk penggantian olinya, lebih dirutinkan. Kalau untuk konvensional seperti ini, ini penggantian oli lebih baik di kisaran kilometer 80.000. 80.000? Ya, kita harus sudah ganti. Kalau CVT? Kalau CVT itu harus di-scan. Harus di-scan. Poinnya maksimal 100.000 poin. Itu 100.000 poin itu maksimal berapa tahun biasanya? Maksimal kita nggak bisa nentuin. Nggak bisa nentuin? Iya. Bisa jadi lebih cepat, bisa lebih lama? Tergantung lamanya waktu mobil itu hidup, Pak. Jadi mobil dinyalakan, poinnya udah jalan. Oh, semakin lama hidup, semakin cepat poinnya tercapai. Berakhir. Ya. Dan harus segera ganti oli. Ganti oli, Pak. Benar. Baik. Siap. Terima kasih Mas Tri. Sama-sama. Tipsnya tetap jaga oli. Siap. Kalau kita mah jangan jaga oli ya. Iya. Tetap ya inilah perawatannya tetap rutin penggantian oli ya. Sama servisnya. Setiap servis kalau di AHA Motor kita kalau CVT scan. Kita pasti scan, kita cek untuk poin CVT-nya. Kalau untuk konvensional kita cek kualitas olinya. Iya, Pak. Siap, Mas Tri. Terima kasih. Sama-sama, Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.